Saya akan coba menjelaskan bagaimana analisa harga satuan berdasarkan dari bidang pekerjaan umum dan spesifikasi umum tahun 2018, yaitu yang diambil dari PU. Nah, lihat di sini bahwa eh, ini saya ngambil dari bidang pekerjaan umum. Nah, nanti kita jelaskan di sini bagaimana untuk menghitung analisa harga satuan. Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu nih ya, informasi umum. Informasi umum apa? Yaitu adalah informasi yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan proyek. Contohnya di sini adalah contoh proyek untuk jalan ya. Kalau saya ambilin jalan tol. Nah, dibikin situ nomor paket kontrak, nomor paket provinsi, lokasi pekerjaan di mana, kondisi jalan lama, jalan efektif, jalan lebar jalan itu berapa gitu ya. Nanti lebar lajur berapa, lebar rencana berapa, penampang jalan berapa, jangka waktu pelaksanaan berapa hari gitu ya. Nah, nanti harus dicek. Nah, ini adalah harus dihitung juga jarak rata-rata base camp ke lokasi. Jadi nanti kalau kalian punya contoh yang untuk jembatan atau apa, bendung atau gedung, itu sebenarnya sama gitu ya. Jadi harus dilihat lokasi rata-rata base camp yang ada lokasi itu berapa meter gitu ya, berapa kilometer. Nah, ini juga harus dihitung. Jam kerja efektif satu hari berapa jam. Asuransi berapa, ini adalah satuan yang sudah masuk. Tingkat suku bunga dan investasi alat, biaya dan keuntungan. Nah, ini adalah 10. Nah, di sini setelah melakukan ini nanti apa barulah kita melakukan mobilisasi ya. Nah, ini adalah satu mobilisasi pekerjaan tanah, pekerjaan lapis pondasi, pekerjaan campuran aspal, pekerjaan pasangan batu, pekerjaan pengembangan kondisi. Nah, mobilisasi ya. Jadi kalau mobilisasi ini, nah dalam mobilisasi perhitungan mobilisasi kita harus bilang terhadap pekerjaan sewa tanah gitu ya. Sewa tanah volumenya berapa? Harga satuannya berapa gitu ya. Harga satuan ini nanti dicek lagi harga satuannya yang valid gitu ya. Angka tahun 2002 berapa? 2023 kah? Baru jumlahkan. Nah, kantor lapangan itu juga dicek gitu ya. Berapa nih? Ini lamsam kalau satu ini berapa nih? Mungkin sekitar 600 juta. Ini kan terlalu besar ya. Nah, kalian bisa lihat harga lapangan berapa gitu ya. Juga mobilisasi pada laboratorium. Ya, kalau ada dilakukan gini, baru ada mobilisasi personil. Itu 5 juta. Ini kalau dia proyeknya sebenarnya proyek jalan tol ya, jadi besar. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan proyeknya gitu ya, dan itu bisa dihitung. Baru ada manajemen dan keselamatan lalu lintas. Ada berapa lamsam berapa? Itu kita asumsi 50 juta ini bisa dicek itu sebenarnya ya. Terus itu ada ini dapatnya kesehatan itu dari ini tambah ini ya. Jadi personil personil struktur organisasi baru personilnya baru ditambah itulah dengan harga K3-nya. Baru demobilisasi juga nih ya. Nah, ini harus dihitung semuanya. Ini ada asumsi-asumsi yang katakanlah 120 juta ini dapat dari mana? Itu ada dihitung sini sesuai dengan rumusnya gitu ya. Barulah dihitung sumnya berapa. Nah, kedua baru ATM pembayaran mobilisasi. Nah, ini alat mixing plan ini segala macam harga satuannya ini harus dihitung secara eh, yang ada sekarang gitu ya. Mungkin sekarang ada harga 200 juta. Itu Alphard Finisher 500 gitu ya, Ibu. Nah, ini adalah contoh untuk menghitung. Nah, ini adalah harga harga yang terdapat di eh, data-datanya ya. Nah, ini tinggal dirubah aja data-datanya berapa. Nah, demikian juga dengan mobilisasi untuk fasilitas laboratorium. Nah, ada sebut laboratorium building berapa, soilnya berapa, baru nanti bituminous testing, dan juga sampai ke total biaya mobilisasi. Nah, ini juga harus dihitung jadi semua rambu-rambu. Nah, ini di zonanya ini tergantung ya. Kalau di jalan tol itu ini tergantung semua untuk perhitungannya. Nah, setelah itu dapat mobilisasi, barulah nanti kita hitung bill of quantity-nya.
Nah, bill of quantity ini kan semuanya adalah divisi 1, divisi 2, divisi 3, divisi 4 pekerjaan preventif, divisi 5, divisi 6, divisi 7 sampai divisi kalau nggak salah 14 ini ya. Sampai divisi 10 kerjaan dan pemeliharaan kinerja gitu ya. Inilah salah satu yang sudah masuk di dalam pekerjaan untuk jalan tol. Jadi sudah ada dilakukan. Jadi kalian tinggal mengikutin aja sesuai dengan apa form ini ya. Nah, habis itu ini adalah tinggal cetak nih harganya. Jadi kalian di sini bekerja itu adalah berapa harga satuan. Nah, harga satuan ini harga satuan adalah harga satuan yang sudah dihitung ya. Dapatnya dari mana? Yaitu adalah itu dari L9 gitu ya. Nanti dapat dari sini semua nih ya. Kerjaannya di daerah mana ini? Nah, ini bisa dilihat nih daerahnya ya. Daerahnya daerah mana, proyeknya. Nah, itu bisa dicek gitu ya. Dicek semuanya dari Semarang, Magelang, Cilacap, eh, Pati, Purwodadi, Surakarta, semua dicek per daerahnya. Nah, tinggal kita melihatnya itu di daerah mana proyeknya. Nanti dan ini harus selalu diupdate terus. Termasuk juga Balai Pengelola Jalan Wilayah Tegal, contohnya gitu ya. Tahun anggaran 2020. Jadi pasar sedang itu harga satuannya berapa? Nah, ini harga bahan baku ini berdasarkan dari harga eh, di daerah Tegal. Nah, ini kalau daerah Semarang kan sekian, ya. Atau nanti dirubah lagi ya, bisa tergantung harga-harganya di mana proyeknya. Contohnya kalau Tangerang, ada nggak harga Tangerang gitu ya. Nah, itu dicek di situ ya, harga Tangerang berapa. Nah, ini semua harus masuk nih, sesuai dengan data-data yang ada. Terus bahan olahan gitu ya, bahan olahan, agregat kasar, agregat halus, bahan jadi gitu ya. Nah, ini tugas kalian ini harus harus bisa yang ini semua harus diupdate, diupdate semua ya. Biaya sewa peralatan per jam. Nah, itu harus bisa disewa berapa. Ini harus ada ya. Asumsi-asumsi ini dihitung. Juga nah ini dia dapat harga alatnya nih ya. Harga alatnya berapa. Nah, ini harus dia data-data semua harus punya gitu ya. Baru nanti direkap. Nah, ini rekapnya ini adalah rekapitulasi setelah dihitung ya. Nah, di dasarnya dari mana gitu ya. Contohnya ini Dioki divisi Div 1 gitu ya. Nah, ini bikin div 1, dapatlah angkanya dari sini gitu ya. Nah, kalian bisa terisik sebenarnya itu adalah dari data yang ada gitu ya. Itu ya, semua ini didapat dan jadi kalian bisa pelajari ini rekapnya. Jadi untungnya adalah dari bill of quantity ini ya satu-satu. Nah, untuk itulah caranya kalian harus bisa ngecek satu-satu di sini harga-harganya ya dari sampai divisi bab sampai harganya pekerjaan Erickson semua kalau umpamanya ada Erickson tinggal masukin data-datanya. Baru BU gitu ya. Ini adalah bagiannya. Mulai dari ini adalah asumsi kalau ini harus dihitung ya galian berapa, panjang lebar sehingga volumenya berapa. Nah, ini adalah setiap volume-volume yang dihitung ya, berapa berapa daerahnya, berapa area yang sudah ini berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari gambar ya. Jadi harus dicek semua volume-volumenya. Nah, yang ini di BIM sudah keluar ya, yang harga ini sebenarnya di BIM bisa keluar ya. Jadi volumenya ini di BIM bisa keluar. Jadi kalian bisa memanfaatkan dari BIM. Jadi BIM itu sudah mengeluarkan BIM. Jadi tinggal kalian menghitung nanti harga satuan. Jadi di BIM itu mengeluarkan apa jumlah dan volumenya. Nah, ini harga keluar dan ini tugasnya di BU ini adalah untuk di BIM. Jadi kalian sudah harus bisa di building information modeling.
Nah, barulah dihitung satu-satu ya, jarak rata-rata dari sumber bahan kuari berapa. Nah, ini adalah hitungannya berapa harganya, jaraknya berapa, ke base camp berapa. Nah, kalian harus bisa asumsi gitu ya. Dan juga kalian bisa gambarkan demikian. Nanti kalian data ini saya sudah sharing, jadi kalian juga harus bisa menghitungnya gitu ya. Jadi satu-satu ini harus bisa sesuai gitu ya dengan cara berhitungnya supaya kalian juga paham gitu ya, contohnya gitu. Jadi contohnya ini adalah menggunakan alat lokasi jarak kuari ke lokasi 20 kilometer. Harga satuan pasir di kuari berapa. Nah, ini adalah perhitungannya. Nah, dia bisa dihitung lagi koefisien-koefisiennya sehingga didapatlah koefisiennya gitu ya. Setiap alat tuh koefisiennya berapa. Nah, ini adalah semua untuk mendapatkan koefisien. Jadi kalian harus bisa menghitung setiap sesuai dengan proyeknya gitu ya. Nah, agregat halus juga demikian. Jadi agregat halus itu dihitung juga kalau kalian punya agregat halus semua dimasukin. Juga agregat-agregat ya yang ada di sini menggunakan apa nih agregat kelas A. Kalau kondisi lepas pengadaan agregat kelas A nanti sesuaikan untuk mendapatkannya. Jadi ini semua sudah dapat, tinggal kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan proyek kalian. Demikian juga agregat kelas B gitu ya. Dan juga ada lapis drainase. Nah, lapis drainase ini sesuai dengan, jadi ini sudah sesuai ya. Jadi kalian itu tinggal hanya menyesuaikan dengan proyek kalian. Jadi kalian kan sudah pada dapat BIM, jadi tinggal menghitung koefisien dan analisa harga satuan. Nah, ini adalah tugas kalian ya. Yang dapatkan ini termasuk jadi tinggal ngisi aja dari data-data yang ada, kalian harus bisa belajar untuk menghitungnya. Demikian juga alat. Nah, alat ini adalah kita bisa lihat ya apa. Oke, ini terlalu besar ya. Nah, ini ada analisa harga uraian cetakan gorong-gorong pipa gitu ya. Nah, ini adalah cara menghitungnya untuk mendapatkan apa namanya koefisiennya. Nah, sehingga didapatlah ini semua gitu ya. Masing-masing harga satuan. Jadi manajemen keselamatan lalu lintas berapa gitu ya. Itu nanti itu dari lalu lintas itu semua rambu-rambu itu dihitung. Ya, dihitung semua. Dan juga ada D2. D2 itu juga sama. Jadi semua adalah analisa harga satuan ya. Dari 2 sama perhitungan hitung kalian nanti berhitung koefisiennya. Terus juga D3, juga D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Jadi inilah tugas kalian nanti coba menghitungnya berdasarkan analisa harga satuan ini. Jadi ini adalah template yang sudah digunakan, kalian bisa menggunakan harus berdasarkan nanti perhitungan analisa harga satuan itu harus berdasarkan dari template ini ya. Nanti kalian tinggal dimasukkan data-datanya mana yang bisa, kalian bisa pelajarkan. Nah, sehingga didapatlah nanti analisa harga satuannya. Kira-kira demikian, nanti saya cek kalian punya pekerjaan bagaimana ya. Oke, terima kasih semuanya.